Sesungguhnya Allah yuhibbut tawwabin, yaitu cinta kepada orang yang suka bertobat. Tawwabin yang berulang-ulang tobat. Besok tobat, besok tobat lagi, besok tobat lagi. Kenapa? Karena dia merasa berdosa berkali-kali. Jadi yang doyan tobat bukan doyan maksiat. Allah jatuh cinta kepadanya. Jadi merasa berdosa itu mengundang perhatian Allah. Merasa sok suci itu mengundang apa? Murkanya Allah SWT. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah suka dengan orang yang bersuci. Jadi kalau wudhu mesti gini, ambil air. Nah, diusap, coba ikutin. Itu oke? Harus sampai begini kenanya. Kalau enggak, kata Nabi, wailul lil aqab minan nar. Celaka bagi orang yang tidak sampai air ke bagian sikut atau tumit. Ini namanya aqab. Ini marafiq dan ada tumit. Aqab juga disebut. Capek-capek sholat tapi sholatnya enggak sah. Karena syarat sah sholat wudhunya mesti sah ya, ke seluruh tubuh. Apa yang bedakan mandi biasa dengan mandi junub? Bedanya di niat dan mengalirkan seluruh air ke tubuh ya. Nggak mesti 2 baskom, yang penting kena ke seluruh tubuh. Ibu-ibu yang rambutnya panjang tidak usah kemudian diurai. Yang mesti kena itu tempat tumbuhnya rambut ya, kulit kepala itu yang junub. Kalau rambutnya nggak junub, rambut, kuku hukumnya sama. Maka dikatakan dalam hadis Nabi Imam Tirmizi, la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaih. Tidak sempurna wudhu seseorang jika dia tidak mengingat Allah di dalam wudhu. Jadi kalau ingin sholatnya benar, mulai ingat Allahnya dilatih sejak di mana ingat Allahnya di qalbu ya. Maka orang begitu ghufira lahu, diampuni dosanya yang terdahulu, ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Sering dengan hadis begini kan Ramadan ya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Di sini ditambahin wa ma ta'akhkhar, dan dosa yang akan datang. Tuh, ngeri nih kalimatnya. Ya. Muhammadiyin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidil wujud, sayyidil qawnain, sayyidil tawwabin, sayyidil mutatahhirin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah membaca pengantar kitab Al-Matjar Ar-Rabih fi Thawabil Amal Salih. Kalau diartikan secara harfiah, perniagaan yang beruntung, menjelaskan mengenai pahala atau rahasia amal soleh. Semuanya berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan kita sudah membahas tentang pentingnya berilmu, pentingnya mengamalkan sunnah. Ini bukan, sunnah itu tidak didominasi oleh satu kelompok. Siapa saja yang bersanad kepada Rasulullah SAW, bersilsilah, bersambung, maka mereka kita sebut ahlus sunnah wal jamaah. Jadi tidak mesti celananya harus cingkrang gitu ya. Kalau mereka meyakini itu urusan mereka. Cuma yang saya tahu, Nabi nggak pernah pakai celana. Nabi itu pakainya apa? Sarung. Sorry yang pakai celana. Tapi boleh nggak pakai celana? Boleh. Nabi pakai jilbab nggak, Bu? Enggak kan? Tapi Nabi menutup aurat. Maka yang disebut sunnah itu menutup aurat. Modelnya boleh terserah. Boleh yang bercadar, boleh yang tidak bercadar. Yang penting menutup aurat. Ya. Nabi, para istri-istri Nabi itu pakai baju ada motifnya. Tahu dari mana? Ya nggak benar begitu.
Coba baca nanti Kitabul Libas atau Kitabul Zina, pakaian atau perhiasan yang dipakai Nabi dan keluarga Nabi SAW. Nabi itu kalau punya baju biasanya ada motifnya. Kalau kita ada namanya batik, sarung batik, baju batik ya. Dan ini berkat para kiai-kiai dan gus-gus, orang sekarang pakai sarung batik nggak aneh lagi. Kalau dulu kayaknya aneh ya, sholat pakai sarung batik aneh nggak dulu? Nah, sarung-sarung kita itu pengaruh dari Yaman, pengaruh dari India, pengaruh dari Sudan, dan sekarang orang sudah biasa pakai sarung batik. Nanti semoga nanti sajadahnya jangan gaya Arab tapi gaya Nusantara. Maka saya sering pakai rida, pakai selendang. Itu selendang bukan dari Arab, bukan dari Yaman, bukan dari India, tapi dari Bima, dari Palembang, dari Padang saya ambil, dari Sulawesi gitu. Karena lebih atraktif dan lebih asik dilihat. Jadi nggak mesti semua bau-bau Arab ya. Ya lumayan lah jadi Arab maklum. Insya Allah kita akan mulai masuk ke keutamaan atau rahasia-rahasia berdasarkan sunnah daripada amal-amalan, mulai dari amal yang paling basic yaitu taharah bersuci. Ya. Jadi ini kita nggak ngomong di dalam ilmu ma'rifat gitu, nggak begitu Pak. Cukup pakai baca hadis nanti kita langsung maknai. Ya. Karena satu bab itu banyak sekali hadisnya. Nanti insya Allah kita ringkas biar satu pertemuan dapat satu bab. Ya, harusnya satu pertemuan itu ada 10-12 hadis. Nah, kita nanti pilih hadisnya. Insya Allah. Ya. Karena ini bukan pesantren, jadi kita nggak baca kitab huruf per huruf. Kalau ibu ngaji di pesantren, saya ajarin per kata. Sampai kemudian ya, semua hurufnya dibaca. Ini kan pesantren pasca ya, pasca aliyah dan sanawiyah. Mau nyantri lagi bingung kan? Ya. Maka kita bawa kitab-kitab yang di pesantren ke masjid-masjid supaya jamaah yang sudah nggak mungkin lagi nyantri, mereka merasakan gimana rasanya nyantri walaupun cuma sejam 2 jam. Ya. Kenapa? Bertafakkur sesaat lebih afdal dari beribadah 1000 tahun. Nah, semua kita niatkan majelis ini niat majelis tafakkur, memikirkan, memahami ajaran-ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillah. Ya kalam ya siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kitab ini ditulis oleh guru Imam Subki dan juga guru Imam Nawawi, namanya Al-Imam Al-Hafiz Syarafuddin Abdul Mu'min Ad-Dimyati. Abdul Mu'min Khalaf Ad-Dimyati. Jadi Dimyati itu nama satu kampung di Mesir, namanya Dimyat, itu kota ahli hadis. Kota ahli hadis. Di kita ada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, guru daripada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, guru daripada Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Ya. Guru-guru besar ini mereka berguru kepada Syekh Ahmad Zaini Dahlan dan juga dapat sanad ilmu daripada Syekh Utsman Ad-Dimyati. Syekh Utsman itu belakangan, ya. Dan emang dari dulu Dimyat ini kota sunnah, kota ahli hadis, tapi bukan sunnah-sunnah yang dibayangkan orang-orang awam hari ini. Ya, sunnah beneran, sunnahnya ahli sunnah wal jamaah. Jadi Imam Nawawi ngaji ke beliau, makanya Imam Nawawi punya kitab yang mirip seperti ini, judulnya Riyadhus Shalihin. Sudah punya di rumah? Setiap muslim, muslimah seharusnya punya kitab itu. Apa judulnya? Siapa yang punya kitab itu setiap hari dia baca atau sekali 3 hari dia baca, seakan-akan Nabi SAW hadir nurnya di dalam. Ya, pulang dari sini langsung cari ya. Jangan cari yang murah, cari yang bagus. Ya, ibu-ibu kalau belanja dapur
murah 1.000 2.000 dipilih kan. Kalau ngaji kitab jangan, beli kitab yang mahal dikit itu yang dibeli. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala bisanadin muttasil ilaihi abwabut taharah. Bab-bab tentang bersuci. Taharah, apa itu taharah? Bersuci. Suci itu ada yang hakiki, ada yang majazi. Contoh, kita buang air atau buang angin, air nggak ada, bersucinya gimana? Kalau tayamum secara zahir suci nggak? Maka itu namanya bersuci secara hukum, tidak secara hakikat. Pada hakikatnya belum suci, tapi secara hukum dihitung suci. Begitu mudah ya Al-Quran, Allah SWT memberikan jalan. Lalu beliau menyebutkan satu ayat, silakan dicari nanti, diingat-ingat di rumah, surat 2, surah Al-Baqarah. Ini paling enak ngapalnya nih, ayat 222. Surat 2, 222. Enak gak tuh? 2 gitu. Qala Allah Ta'ala, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbut tawwabin, jatuh cinta kepada orang yang suka bertobat. Tawwabin, yang berulang-ulang tobat. Suka tobat, besok tobat lagi, besok tobat lagi. Kenapa? Karena dia merasa berdosa berkali-kali. Jadi yang doyan tobat bukan doyan maksiat. Allah jatuh cinta kepadanya. Jadi merasa berdosa itu mengundang perhatian Allah. Merasa sok suci itu mengundang apa? Murkanya Allah SWT. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah suka dengan orang yang bersuci. Dan Sayyidina Musa dikabarkan nanti akan muncul Nabi akhir zaman, salah satu ciri mereka adalah suka bersuci. Dan kita kalau mau baca Quran bersuci nggak? Mau sholat bersuci? Semuanya kita bersuci. Ini berterima kasih ke Ustadz Karnali dan tim ya, sengaja dipilihkan bukan ruang sholat. Jadi ibu yang haid bisa masuk tanpa mikir-mikir. Karena di mazhab fikih itu ada perdebatan, perempuan haid kalau nggak ngotorin masjid boleh nggak masuk masjid, itu masih debat sampai sekarang. Nah kita nggak usah debat-debat begituan, ikuti aja keyakinannya. Surat 2 ayat 222, bahwa Allah jatuh cinta kepada orang yang berulang-ulang tobat dan orang yang suka bersuci. Kalau Allah Ta'ala, ayat kedua mengenai keutamaan atau pahala berwudu. Wudu dalam bahasa Arab itu artinya membersihkan atau mencahayai anggota tertentu. Karena wudu bisa juga berarti dia berarti cahaya. Maka wudu ini mencahayai tubuh secara harfiah ya. Adapun secara istilah wudu itu membersihkan anggota ya, anggota tertentu dengan cara tertentu, dengan syarat tertentu untuk ibadah atau sholat, dan dia menjadi syarat ya. Dalilnya, dalil wudhu. Selama ini wudhu pakai dalil nggak? Pengikutin kiai aja. Ada dalilnya. Apa dalil wudhu di Quran? Surat apa? Surat Al-Maidah ayat 6. Jadi kalau ditanya apa dalil berwudhu, ini kan sekarang lagi rame nih, mana dalilnya? Dalilmu mana Tom? Ya, maka kita mesti jawab, bukan supaya kalau didebat oleh kelompok Wahabi, tapi kalau nanti ditanya sama Allah,
ditanya oleh malaikat, kamu wudhu itu dalilnya mana? Ada yang kejebak, ada yang langsung bacain ayat. Di dalam surat sekian, ayat sekian. Dia lupa, yang ngajarin ayat YouTube apa orang? Yang mengajarkan ilmu kitab itu sendiri ngomong atau ada yang ngajarinnya? Jadi dalil itu sebenarnya orang itu atau buku? Mana yang dalil? Hah? Coba buku bawa pulang, bisa ngomong nggak dia? Coba gini-gini nih, jadi isi mah. Masuk nggak isinya? Nggak masuk. Berarti dalil secara hakikat siapa? Orang yang ngajarin itu. Maka kalau orang belajar adab ilmu, dia tahu kalau ditanya dalil, pertanyaan jawabannya adalah gurunya, dari gurunya sampai kepada sang maha guru Nabi Muhammad SAW. Itulah dalil yang sebenarnya dalil. Kalau ini rekaman dalil. Di zaman Nabi ada kitab begini ya. Jadi sahabat kalau ditanya, kamu kenapa? Apa dalil kamu sholat sembahyang? Habis Sahih Bukhari nomor sekian. Bukharinya belum lahir. Bukhari itu baru lahir 194 Hijriah. Sahabat nggak mungkin dong berdalil dengan kitab Sahih Bukhari. Ya. Nah ini jebakan syaitan kepada orang yang ngaji ilmu hari ini sehingga dia nggak beradab kepada gurunya. Nggak beradab ke guru, ujungnya nanti nggak beradab kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi guru itu nggak dihargai karena dia seorang guru semata, tapi karena dia mewarisi tugas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan guru nggak perlu dihormati juga, dia nggak haus kehormatan, Bapak Ibu. Kafa bil hurmah ayyakuna muallima. Cukuplah seorang muallim itu terhormat karena dia sebagai pewaris Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ayat ke-6 surat Al-Maidah. Al-Maidah itu surat ke-5 ya. Kita dipanggil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang telah beriman. Ini secara harfiah kita terjemahin. Iman di kolbu atau di baju? Apa di jenggot? Ya, iman di kolbu atau di coblosan? Karena tahun 2000 berapa tuh 16, 19 itu iman itu berdasarkan coblosannya apa? Jadi kalau nolnya 01, 02 imannya beda gitu. Alhamdulillah sekarang sudah mulai dewasa ini umat. Alhamdulillah. Dulu kita dihujat-hujat, kita hajar aja ya. Kita kemudian nggak takut juga karena urat takut kita alhamdulillah sudah diambil sama Allah. Yang belum diambil urat malu, alhamdulillah. Kalau diambil urat malu, imannya hilang. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Jika kamu hendak melakukan salat, faghsilu wujuhakum. Maka bersihkanlah, basuhlah wajahmu. Ya. Ini wajah, benar nggak wajah? Ini belum makna-makna yang aneh-aneh, ini makna zahir-zahir dulu ya. Kita nggak ngaji tasawuf dulu, sebentar dulu. Sabar. Nanya lagi, wajah yang mana nih Bu ya? Aduh, ente kayak beneran aja ya. Wajah yang zahir apa yang batin? Enggak. Ini ayat tentang zahir. Nah, batin-batin nanti dulu. Kita lagi ngaji sunnah, ngaji Quran. Faghsilu wujuhakum. Maka basuhlah wajah-wajahmu. Wa aydiyakum, dan tangan-tanganmu. Yang disebut tangan, ini tangan. Maka dikasih batas ilal marafiq, sampai kepada sikut. Coba yang sikut, yang punya sikut nggak? Coba sikutnya tunjukin. Jadi kalau wudhu nggak nyampe ke sini, wudhunya nggak sah. Jadi kalau wudhu mesti gini, ambil air, nah diusap, coba ikutin. Itu oke? Harus sampai begini kenanya. Kalau enggak, kata Nabi, wailul lil aqab minan nar. Celaka bagi orang yang tidak sampai air ke bagian sikut atau tumit.
Ini namanya aqab. Ini marafiq dan ada tumit. Aqab juga disebut. Capek-capek sholat tapi sholatnya nggak sah. Karena syarat sah sholat wudhunya mesti sah, ya. Coba wajah. Wajah itu standarnya apa aja? Yang menghadap kepada orang. Ini kalau kita sama orang yang menghadap, ini apa ini? Oke, berarti kalau orang pakai kopiah naikin dikit ya. Jangan kemudian begitu. Masuk gitu. Harus dinaikin dikit. Terus diusap. Cara ngusapnya nggak disebutkan. Boleh begini, boleh begini, boleh begini, boleh begini, terserah lah ya. Cuma kalau bertanya kepada orang yang mengerti, yang afdol itu dari disebar. Ya, begini ya. Nah, cuma itu bagian daripada hikmah-hikmah ya. Jangan kalau hal ini tidak dipastikan, jangan dipasti-pastiin. Kalau ini bebas, maka kita boleh lakukan banyak gaya. Boleh satu tangan nggak? Boleh juga ya. Ini masuk nggak? Ini wajah atau bukan? Bukan, berarti ini nggak wajib. Nggak wajib. Coba, Bapak punya jenggot? Ini masih wajah nggak? Masih wajib kena. Yang kena bukan jenggotnya, bawah jenggotnya, akarnya. Ya. Yang nggak punya jenggot ya salam. Udah ngaji sunnah sama aneh sekian tahun, belum punya jenggot walaupun dikit ya salam. Ibu-ibu yang ngelarang ya. Ibu-ibu ngelarang suami pakai jenggot. Kayak kambing. Ini berani bilang ustadznya kayak kambing. Emang aneh kayak kambing? Gak ngetengah kita mama artis kali. Artis kambing. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Orang yang ganteng itu, yang tampan itu yang ngamalin sunnah. Sunnah laki-laki pakai walaupun sedikit biar beda gitu sama yang meleleh-meleh ya. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Dan usaplah kepalamu. Nah, cara ngusap kepala gimana? Gitu. Usap begini. Gitu ya. Jadi 2 kali. Depan, ke belakang, terus maju. Boleh diulang 3 kali, boleh sekali. Jadi ini ada yang salah paham. Imam Sufyan Ibn Uyainah ngasih unjuk begitu, dikira oleh orang nggak boleh lebih dari sekali. Itu dibantah oleh Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Itu orang nggak ngerti yang mengatakan itu batasan. Karena Nabi dalam hadis dikatakan kadang berwudu marratan sekali, kadang marratain 2 kali, kadang salasan, dan hadisnya sahih. Terus yang mengatakan sekali aja ke depan, sekali ke belakang, orang nggak ngerti. Nggak mengerti bahwa ilmu ini luas, bukan untuk dibatas-batasi. Ya, ada buku orang nulis 500 bid'ah, salah satunya ngusap kepala 3 kali ya salam. Dia nggak sadar dia sedang membid'ahkan imam-imam yang jauh lebih paham daripada dia. Kalau ibu-ibu gimana caranya? Kalau lagi di rumah caranya kayak barusannya. Kalau lagi di atin gimana caranya? Gitu ya. Enot. Boleh. Kalau nggak punya rambut, itu jelas kepala itu tempat tumbuhnya rambutnya. Tapi rambut itu bagian dari kepala. Maka Imam Syafi'i mengartikan kepala itu boleh 3 bagian rambut, bukan si rambutnya. 3 bagian tempat tumbuhnya, bukan rambutnya. Ya. Nah, kalau pakai serbannya eman dicopot, itu boleh wudhunya begini. Jadi kepalanya diginiin. Ya, keren kan tuh ya. Ya, cuma kan sunnah ngamalin serbannya kan belum. Ya, takut disebut pakai ban Vespa ya antum ya. Padahal pakai sunnah serban itu luar biasa. Insya Allah kita di time-time tertentu kayak maulid, kami pakai serban. Ya. Cuma khawatir aja ntar disebut orang lagi ahwal ya.
Wah, kayaknya lagi mabuk nih katanya. Kawan saya baru hijrah, pakai serban. Dia punya kambing, nyabit rumput, pakai serban. Alhamdulillah. Dan usaplah kepalamu, wa arjulakum, dan basuhlah kakimu, ilal ka'bain, kepada ka'bain. Setinggi apa ka'bain? Mata kaki. Mata kaki di mana? Emang kakinya punya mata? Itu cuma istilah bahasa Arabnya, bukan mata. Istilahnya ka'ab. Ka'ab itu yang kira-kira bentuknya kayak kubus, tapi bukan kubus. Jadi mesti kena tumit belakang dan juga mesti sampai mata kaki. Wa in kuntum junuban, kalau kamu sedang junub. Junub itu bisa karena mimpi, bisa karena melakukan hubungan badannya. Fattahharu. Ini mata sudah mulai harus kasih kacamata kayaknya nih. Maka bersucilah, maksudnya maka tetaplah melakukan toharah, ya. Kalau junub, toharahnya gimana? Maka toharah besar, gimana caranya? Mengalirkan air ke seluruh tubuh. Apa yang bedakan mandi biasa dengan mandi junub? Bedanya di niat dan mengalirkan seluruh air ke seluruh tubuh, ya. Nggak mesti 2 baskom, yang penting kena ke seluruh tubuh. Ibu-ibu yang rambutnya panjang tidak usah kemudian diurai. Yang mesti kena itu tempat tumbuhnya rambut, ya, kulit kepala, itu yang junub. Kalau rambutnya nggak junub, rambut, kuku hukumnya sama. Jadi kalau yang rontok lagi haid tuh nggak mesti juga diambil terus mandiin gitu, ya. Ada sih ulama ngomong begitu, cuma itu kalam la yu'tabar, kalimat yang dhaif, tidak dianggap dalam ilmu fikih yang ma'thur dari guru-guru kita. Wa in kuntum marda, jika kamu sakit. Ada orang sakit kena air kedinginan, menggigil, berarti dia nggak perlu berwudu, dia cukup au ala safarin, atau sedang di mobil, sedang di kendaraan, sedang di pesawat. Au ja'adum minkum minal ghaid, atau buang air besar. Au lamastumun nisa, atau kamu menggauli pasanganmu. Falam tajidu ma'a, tidak dapat air, fatayammam, maka bertayammum, ya. Tayammum itu bersuci secara hukum dengan apa? Kita ini tercipta dari air dan juga tercipta dari tanah, maka tayamum itu mengembalikan hakikat diri kepada asal. Kalau ada air, kata Allah Ta'ala, kami ciptakan segala sesuatu daripada air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai' hayy. Segala sesuatu kami ciptakan dari air yang hidup. Tapi Allah khususkan, inni khaliqun basaran min tin, aku ciptakan manusia dari tanah. Ini rahasianya kenapa bertayamum boleh dengan debu, boleh dengan tanah. Tapi coba perhatiin, tanda kalau kita bukan mau bedakin muka pakai lumpur, bukan. Jadi cara tayamum gimana? Kita ceplok itu, cari yang nggak lengket-lengket, ya. Jadi mungkin yang di sini debu-debunya. Ini kan karena makanan. Nanti malah yang lengket apa? Ya, cari yang ada debunya, yang ada turupnya. Ya, ditepuk begitu sehingga lengket. Lalu diapain? Tandanya kita bukan mau mindahin debu atau tanah ke muka, justru diginiin lagi. Ternyata intinya di tangan ini, ya. Karena tangan itu simbol daripada kepasrahan, patuh nenggani orang. Maka dia ambil tangannya ke debu, terus tangannya gini. Jadi cara wudhu, cara tayamum yang benar, langsung begini, enggak, nambah bedak tuh namanya. Jadi yang tepat gimana? Ambil, diusap dulu, baru apa kata Allah Ta'ala? Famsahu biwujuhikum, maka usaplah, bukan basuhlah.
usaplah wajahmu, wa aydiyakum minhu, dan tanganmu minhu, sebagiannya, bukan semuanya, nggak mesti sampai ke. Oleh karena itu sebagian guru-guru kami membolehkan, ya begini aja cukup. Ada juga yang mesti sampai ke, kalimatnya pakai minhu kok, sebagian dari tangan. Jadi nggak mesti semua, kan cuma hukumnya. Jadi apa rahasianya? Tayamum kembali kepada asal diri, yaitu tanah, ya. Yuridullah ma yuridullah liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menginginkan kamu itu merasa kepayahan. Jadi kalau ada ustadz bikin sulit jamaah, dia sedang melanggar ayat ini. Yang ada, Allah itu penulurin syariat, itu justru kemudahan, kebaikan bagi kita. Kalau lagi gabut, wudhu aja, pikirannya langsung tenang. Karena yang bikin tenang itu tidak hanya airnya, tapi usapan itu bikin kita tenang. Ya, kalau belum ada yang usap-usap, wudhu aja banyak-banyak. Allahumma sholli ala Muhammad. Walakin, tetapi yuridu litahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum. Allah ingin membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya kepada kamu, la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Berarti syukur itu enggak hanya masalah duit. Ciri-ciri orang bersyukur, dia suka bersuci. Ciri-ciri orang bersyukur, dia suka bersuci. Nah, hukum mengenai ini banyak sekali. Nah, yang boleh dibersihkan itu airnya apa aja, pakai itu. Saya nggak mengkaji itu di sini. Kita mesti buka kitab namanya Matan Takrib Fikih Mazhab Imam Syafi'i. Nah, nanti mungkin Ustadz Karnali cari orang lah, ya, Ustadz yang ngajarin fikih. Nanti saya diinin lagi sama teman saya. Kata dia, Ji, ente nih ngambil lapak aneh katanya. Lah kita kan emang dari dulu diajarin, kitab fikih diajarin, akidah diajarin, sampai hadis diajarin. Lebih lama saya ngaji hadis malah. Tasawuf diajarin semua. Yang nggak saya belajar tuh ilmu arud, ilmu pola-pola cara bikin kali syair. Ya. Selebihnya kita belajar. Jadi boleh dong kita ngajarin. Cuma masih ustadznya ada lapak katanya. Ternyata ustadznya ada lapak-lapak juga, Bu. Aneh baru tahu di Jakarta. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis pertama. Ini barusan ayat surat 5 ayat 6. An Sayyidina Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ya, kalau disebut Rasulullah sallallahu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, idza tawadda'a al-'abdu, jika seorang hamba berwudu. Ini hamba bukan? Yang hadir pagi ini hamba? Jika seorang hamba berwudu, dan hamba itu seorang muslim atau mukmin, faghasala wajhah, lalu dia membasuh wajahnya, kharaja min wajhi kullu khati'ah, maka lunturlah semua dosa dari wajahnya. Ajaibnya. Jadi yang luntur tidak hanya bedaknya, tapi juga dosanya. Jangan ketawa, Bu, ini sahih ini. Jadi yang luntur nggak hanya bedaknya, yang luntur adalah, ya, dosa di mukanya apa aja? Mata, mulut, hidung ada dosanya nggak? Nggak tahu nih hidung kalau punya dosa. Ngambil napas orang kali. Allahumma sholli ala Muhammad. Bibir ada dosanya. Iya, bukan lidah, bibir. Gak paham gitu. Nazara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma' atau ma'akhir qatril ma', ya. Menunggu dia dengan pandangannya atau memandangnya dengan pandangannya bersama turunnya air atau bersama akhir daripada turunnya air, ya. Fa idza ghasala yadayhi, jika dia membasuh tangannya,
lunturlah semua dosa tangan. Kana batasathu yadahu ma'al ma, ya. Itu mulai dari awal air turun sampai akhir tetesan. Fa idza ghassala rijlai, jika dia membasuh ya kakinya, kharajat kullu khatiyah masyatha rijlah ma'al ma' au akhir qatril ma'. Maka selama air itu ngalir, selama itu pula semua dosa yang di kakinya, di tangannya, di wajahnya itu luntur, ya. Hatta yakhruja naqiyan minadz-dzunub, sehingga dia keluar dari tempat wudu naqiyan, bening dari dosa-dosanya, ya. Jadi kalau orang mau diampuni nggak mesti pergi haji, nggak mesti nunggu Ramadan, cukup dia berwudu. Tapi tidak diampuni apa? Dosa besar dan dosa yang berkaitan dengan makhluk. Kalau dosa besar mesti tobat. Kalau yang berkaitan dengan makhluk mesti mengembalikan haknya atau minta maaf kepadanya. Kalau dosa gosipin orang masuk nggak? Masuk nggak? Masuk yang mana? Yang diampuni atau yang belum? Yang luntur apa enggak? Emang bisa request? Nggak cukup wudu, dia mesti dilafazkan, ya Allah ampuni aku baru saja menggunjingkan seseorang. Lalu kafarahnya mendoakan dia atau bersedekah atas nama dia. Sempat ngomongin orang, apa penebusnya? Minta ampun kepada Allah, panjang loh ceritanya ini. Terus mendoakan orangnya atau minta maaf. Orang maksiatnya sendiri, mohon maaf, ada orang zina maksiat sendiri, dia minta ampun kalau selesai. Tapi kalau ngomongin orang kayak tadi langkahnya panjang. Jadi jangan bikin diri kita busuk bangkai dengan membicarakan aib orang lain. Yang unik itu hari ini jamaah bicarain ustaz. Ustaz Karnali kalau ngomongin. Hadis pertama, kedua mirip, hadis ketiga. Fa'in qama, ada tambahan, fa'in huwa qama, jika dia melakukan salat, fa shalla, lalu dalam salat dia memuji Allah, fa hamidallah wa asna alaihi wa majjadahu, memuji Allah taala billadzi huwa ahlu, dengan yang sepantasnya Allah dipuji, wa farragha qalbahu ila Allah, lalu dia berusaha untuk mengosongkan kalbunya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut usaha untuk khusyuk. Usaha untuk khusyuk. Illan sarafa, kecuali ketika dia selesai dari berwudu, selesai dari salat, in sarafa min khati'atihi kayawma waladathu ummu, maka dia keluar dari salat, assalamualaikum, assalamualaikum, dia dihitung seperti anak kecil itu belum punya dosa. Mudah ya, jadi fitrah itu nggak nunggu Ramadan tahun depan. Cukup orang wudu dengan benar, lalu sholat dengan baik, maka dia kembali kepada fitrahnya. Hadis berikutnya juga masih sama. Nah, kalau di hadis yang 3, 4, 5, 6, ya 6 ada tambahan, wa kanat masyuhu wa kanat salatu wa masyuhu ilal masjidi nafilah. Sholatnya dan jalannya ke masjid, sholat dan jalan kita ke masjid. Orang kalau lagi jalan sholat nggak? Lagi jalan sholat nggak? Emang sholat bu? Ganggu bu. Orang lagi jalan, lagi nyetir, naik angkot, naik Grab, naik Gojek, itu orang bisa sholat nggak? Sholat sunat bisa, tapi itu dihitung dia lagi sholat. Ya? Nafilah, dihitung dia sedang beribadah sholat sunnah. Jadi kalau ibu nih jalan, ibu tinggal di mana bu? Tinggal di mana? Masih di bumi kan? Kirain planet mana gitu. Kata orang ada planet paling panas, yaitu Bekasi. Wa kharrajal Bazzar bi isnadin hasan. Imam Bazzar meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Humran atau Himran, ya,
Qala da'a Utsman biwudu'in wa huwa yuridul khuruj fi lailatin baridah faji'tuhu bima'in faghassala wajhahu wa yadayhi faqultu hasbuka wal laila shadidal bard faqala sami'tu Rasulullah yaqul la yasbughu 'abdul wudu'a illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Tidaklah seseorang, kata Nabi SAW, membaguskan wudunya bukan lama-lama, membaguskan wudu bukan melama-lamakan wudu. Beda nggak? Membaguskan wudu itu kolbunya, badannya seirama, ya. Jadi kalau ingin sholat khusyuk, mulailah ingat Allah sedang berwudu. Maka dikatakan dalam hadis Nabi Imam Tirmizi, la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaih. Tidak sempurna wudu seseorang jika dia tidak menyebut, tidak mengingat Allah di dalam wudu. Jadi kalau ingin sholatnya benar, mulai ingat Allahnya dilatih sejak di mana ingat Allahnya, di qalbu, ya. Maka orang begitu ghufira lahu, diampuni dosanya yang terdahulu, ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Sering dengan hadis begini kan Ramadan ya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Di sini ditambahin wa ma ta'akhkhar, dan dosa yang akan datang. Tuh, ngeri nih kalimatnya. Ya. Lalu di hadis Ibnu Umar, riwayat Ibnu Huzaimah, para sahabat datang kepada Rasulullah SAW bertanya tentang Islam, lalu dijawablah dengan rukun Islam. Tapi ditambahin di situ, taghtasilu minal janabah, mandi junub, wa tutimmal wudu, dan menyempurnakan wudu. Apa kata sahabat yang datang ini? Wahai Rasulullah, apakah jika aku melakukan itu semua, fa'ana muslim, apakah aku dipandang Allah sebagai muslim? Dan Rasulullah SAW mengatakan, na'am, betul, engkau seorang muslim. Berarti wudu itu pencirian muslim. Wudu pencirian muslim di sisi Allah, bukan di sisi makhluk. Satu kali hadis Imam Muslim, ini hadis yang ke berapa ini ya? Sudah yang ke-8 nih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah SAW atal maqbarah. Nabi melewati kuburan. Bahkan atal maqbarah, mendatangi kuburan. Jadi Nabi ini sarjana kuburan juga ya. Sarkup kata orang. Kayaknya ada wajah-wajah senang kuburan ini. Ini kantung kalau nyari dalil, nih dalilnya. Ya kan sekarang zaman cari dalil, ini ada dalilnya. Nabi ini suka datang ke kuburan. Maka orang yang jauh dari kuburan wajar hatinya mati seperti kuburan. Tapi orang semakin sering ke kubur, hatinya semakin jauh dari hawa-hawa kuburan. Itu anehnya. Kenapa? Kata Nabi Muhammad SAW, zurul kubura fa innaha tudzakirul maut. Sering-seringlah ziarah, karena itu dapat menghidupkan hati dengan cara mengingat kematian. Nah, Nabi SAW mengatakan, an-nasu niyam fa idza matu intabahu. Manusia itu mereka sebenarnya tertidur. Kalau mereka mati, barulah mereka bangun. Jadi kalau orang sering ke kuburan, kolbunya harusnya tidur jadi bangun. Gitu ya. Lalu Nabi kalau lewat kubur, Nabi ngapain? Selfie. Kayak antum selfie ya, ziarah ke Habib Fulan nih gitu. Ada orang selfie di kubur, itu aneh itu. Nabi kalau masuk kuburan, maka beliau baca salam. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin, atau ya ahlal kubur. Kita baca salam kepada orang yang ada di dalam atau bukan? Berarti ada orang nggak di dalam kubur tuh? Cuma alamnya bukan di dalam tanah itu, tapi di alam yang disebut alamul barzakh. Ya. Jadi Nabi ini bukan orang gila. Nabi baca salam berarti ada orang situ. Ya.
salam atas kalian wahai orang yang beriman. Oleh karenanya dimakruhkan, bahkan haram kata sebagian ulama, mencampurkan kuburan muslim dengan non muslim karena berisik. Ya, bagi mereka itu berisik. Tetangga berisik gimana? Tetangga yang tengkar terus, disiksa terus, kedengeran. Itu terganggu dia itu, ya. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Kami insyaallah akan menyusul kalian. Ini kalimat begini takut nggak? Kok takut? Ini Rasulullah yang ngajarin kok. Jadi sering-sering ke kuburan jangan hanya baca Assalamualaikum ya al-kubur. Ada tambahannya. Wa inna bikum insyaallah lahikun. Insyaallah kami pun akan nyusul masuk ke dalam kubur. Ini kalimat langsung membuang cinta dunia kita. Ini cinta-cinta dunia langsung kekikis. Ingat mati lagi, ya, nggak tamak lagi urusan duniawi. Lalu kalimat ini selesai, Nabi berkalam dengan kalam yang di luar kuburan. Apa kata beliau? Wadidtu an qad ra'ayna ikhwanana. Aku berharap, aku rindu. Nah, wadidtu, aku suka, aku rindu berjumpa dengan saudara-saudaraku. Nabi lagi ngomong di kuburan. Para sahabat bertanya, awalasna ikhwananaka ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara engkau wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW mengatakan, antum ashabi, kalian ini sahabatku, ya. Wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'du, saudara kita dan saudara kalian juga orang generasi berikut yang belum lahir. Jadi belum lahir disebut saudara, berarti udah ada belum? Hah? Belum lahir udah disebut saudara, berarti sudah ada belum? Di mana adanya? Di alam ruh. Nabi ini Abu Ruh, bapaknya Ruh, udah ngeliat ini orang nih mau lahir nih, tapi bukan di zaman kita. Maka beliau mengatakan, saudara kamu, saudaraku, saudara kita, dia belum lahir. Dan kalau nggak ngerti ma'rifatun Nabi SAW, orang akan mengira Nabi ini gila. Padahal ini bukan gila, ini benar. Lalu beliau mengatakan, mereka berkata pada sahabat, kaifa ta'rif man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah? Wahai baginda, bagaimana cara engkau mengenal saudaramu yang belum lahir? Kalau kami kan tidak kenal nih. Yang belum lahir, kok engkau bisa kenal itu saudaramu? Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Ara'aita law anna rajulan lahu khailun ghurrun muhajjala baina dhahrai khailin buhmin ala ya'rifu khailah. Kalau kalian punya, ibu punya kucing, punya kambing, punya apa? Kucing kita sama-sama warnanya kuning atau merah, kuning, orange. Bedanya sama kucing tetangga, tahu nggak? Kok bisa tahu? Kan sama. Oh, kalau di kampung lucu, ayam. Saya punya ayam mirip sama ayam tetangga, tapi saya tahu ini ayam aku ini, ya. Ketahuan dari mananya gitu. Kalau Nabi ngasih contohnya lebih keren. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau kalian punya onta atau punya kuda, kudanya warnanya hitam, tapi ada satu tanda, hanya kalian yang mengerti bahwa itu kuda kalian. Nabi kasihnya lebih high class, ya, kuda. Kenapa? Karena ada satu tanda di bagian jidat. Jadi kuda itu kan di bagian sininya kadang-kadang ada, semuanya hitam kecuali bagian jidatnya itu. Disebut ghurrun muhajjalah, tanda putih baina dhahrai khail, atau tanda putih di punggungnya. Ala ya'rifu khailah, bukankah dia langsung mengetahui bahwa itu adalah kepemilikannya? Kalau sekarang nih berjajar, motor yang paling sering dipakai motor apa? Beat, sebanyak tuh beat warnanya sama, bedanya di mana? Lihat aja bekas tangan mana yang paling gosok nih, atau bagian tempat duduknya. Kalau sekarang lebih gampang, lihat platnya. Emang hafal platnya? Sampai sekarang saya nggak hafal plat motor sama mobil.
Qalu bala ya Rasulullah, tentu wahai baginda, kata sahabat. Lalu beliau mengatakan, fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalin minal wudu wa ana afaratuhum 'alal haud. Cara aku mengenal mereka nanti di akhirat adalah bekas wudunya. Bekas, sekarang ada nggak bekas wudu? Nggak kelihatan. Ya, kelihatan nggak? Tangan, kalau orang absensi sekarang gimana? Ya, jadi tangan kita ini nyentuh begini, itu kelihatan terus Pak. Begini terus. Jadi ada sentuhan terus. Benda yang sering kena tangan itu akan beda. Berarti di tangannya ada tanda. Ya, Nabi SAW di tangannya ada kunci surga. Saya dulu kira Nabi bawa kunci nenteng kemana-mana. Ternyata garis tangan Nabi itu tuh langsung masuk surga. Ya, nanti buka. Itu yang dimaksud beliau, biyadi mafatihul jannah. Di tanganku ada kode-kode, ada simbol-simbol untuk kunci masuk surga. Ada kantor kalau mau masuk ruangan mesti pakai fingerprint. Ya. Lalu kata Imam Ad-Dimyati, wa qaribun min hadha qauluhu ta'ala wa adkhil yadaka fi jaybik takhruj bayda. Masih ingat kisah Nabi Musa? Ya, apa kata Allah? Hai Musa, masukkan tanganmu ke dalam jaibmu. Jaib itu dalam bahasa Arab sesuatu yang tersembunyi atau lipatan. Kalau di baju namanya saku. Kalau di badan itu yang bagian terlipat. Berarti bacalah sendiri. Jadi orang mau nafsirkan ayat ini, ada yang mengatakan begini terus dikeluarin, ada yang di saku. Yang lebih sahih yang jaib. Kenapa? Yang mulia itu bukan saku Nabi Musa, tapi ketek Nabi Musa. Ya, dimasukin, pas dikeluarkan takhruj bayda. Tangannya bercahaya. Ya, bersinar. Bayda itu sinar putih. Itu dari mana cahayanya? Dari tubuh yang ada nur Muhammad SAW di tubuh Sayyidina Musa. Semua qala min ghairi su'in, cahayanya tidak menyilaukan. Dia cahaya tapi tidak bikin kita silau. Ya. Lalu beliau mengatakan, ana faratuhum alal haud. Aku telah menunggu mereka lebih dahulu di telagaku. Ya, semoga kita diizinkan sampai ke telaga Nabi Muhammad SAW. Gimana caranya? Wudunya benerin dan itikadkan lagi wudu, lagi mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi kita nanti ini orang-orang semuanya datang ke Nabi, ya Rasulullah, kami umatmu, kami saudaramu wahai Rasulullah. Kata Nabi, nggak ada tandanya. Jadi tidak orang yang nggak suka sholat, nggak suka wudhu, apa kata Nabi? Nggak ada tandanya. Jadi nggak semua orang nanti udah nyampe di haud, itu nggak semuanya boleh masuk. Dia mesti punya tanda. Yang punya tanda, maka malaikat mengatakan masuk. Yang nggak punya tanda, maka dikatakan minggir. Maka ada beberapa sahabat yang murtad. Yang murtad setelah Nabi, nggak disebut sahabat lagi, mereka orang munafik. Mereka ini ketika hendak sampai di telaga Rasulullah SAW, apa kata mereka? Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Lalu malaikat menggiring dan menarik mereka dijauhkan karena nggak ada tandanya. Lalu Nabi panggil, tandanya nggak ada, tapi aku kenal nih orang. Bahwa orang itu dulu pernah menjadi sahabat Nabi. Ternyata itu orang 50 sahabat yang kemudian menjadi munafik waktu salah satu perang. Ya, perang nggak ikut, tapi harta rampasan perang mereka minta. Nah, itu zaman-zaman sahabat Ka'ab bin Malik. Ya. Baik. Dua hadis lagi. Inna ummati yud'auna yawmal qiyamah ghurran muhajjalin. Umatku dipanggil, dikenal pada hari kiamat dengan satu hal, yaitu ghurran muhajjalin. Cahaya sinar pada bekas wudu.
min atharil wudu, karena bekas berwudu. Ada yang punya cincin nggak? Cincin itu kalau sering diginiin sama jari aja, dia beda loh warnanya. Benar nggak? Betul nggak? Atau kita punya, nah ibu ini punya sendok dari kayu nggak? Itu sendok kayu kalau sering dipakai itu beda, bentuknya lebih bagus. Dia lebih mengkilat, nggak perlu dikasih cat. Ya. Jadi tubuh orang-orang yang, nah ini supaya paham aja. Kayu sering dipegang maka dia mengkilat. Maksud saya menyebutkan ini, nanti wajah-wajah orang yang suka wudhu itu mengkilat, tubuhnya mengkilat. Maka Abu Hurairah ketika berwudhu, dia nggak mau boros air, tapi usapan airnya dia sampaikan ke atas. Apa kata dia? Aku ingin lebih mudah dikenal Rasulullah SAW. Jangan guyur sampai ke atas, itu membazir, teman syaitan. Mengusapnya sampai ke, membasuhnya sampai ke atas, airnya sama. Ya. Man istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Siapa yang sanggup memanjangkan tanda kilat itu, mengkilat itu, maka lakukan. Ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan dia pengamalnya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ini wudhu kepala cuma gitu doang, ya segitu doang. Jadi kalau di rumah wudhunya mesti nah ini ya, bagus juga untuk ya. Coba kamu giniin kepala setiap hari 40 kali. Baca surat An-Nur ayat 35. Saya cobain Pak, bener. Entah karena itu, entah karena An-Nurnya. Apalan kita jadi di atas rata-rata. Alhamdulillah, cocok logi yang pas. Wa anhu, dan diriwayatkan juga radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu khalili, kata Abu Hurairah, aku mendengar kekasihku berkata, tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu. Tablughu, akan sampai, al-hilyah, hilyah itu pakaian sutra yang nanti diberikan di surga. Ya, disebut apa? Hilyah. Yang senang pakai sutra cowok apa cewek? Ya, benar Bu. Sutra itu adem nggak? Mahal apa murah? Coba kalau batiknya dari sutra berapa duit? Hah? Ah, itu mah masih campur-campuran Bu, 1 juta 2 juta. Ya, di atas itu harganya. Hilyah. Ya. Tablughul hilyah minal mu'min. Nanti pakaian sutra yang Allah berikan kepada orang mukmin di surga, ya, akan sampai pada bagian di mana dia berwudu. Haitsu yablughul wudu, sehingga sampai kepada anggota wudu. Rawahu Muslim. Nah, kalau di riwayat yang lain Ibnu Khuzaimah, tablughu mawadhi'al wudu, sampai kepada anggota wudu, ya. Lalu hadis berikut sedikit lagi sebelum ada tanya jawab, Ustaz? Ada ya? Kita sampai jam berapa? Masih panjang nih. Ini kecepatan berarti. Ntar minum dulu ya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini keutamaan wudu kalau musim dingin. Tetap berwudu seperti biasa. Sanggup nggak kalau lagi di puncak, lagi di Lembang, Dieng? Pernah ke Dieng? Sanggup wudu agak lama-lama di situ? Sanggup pakai air hangat gitu ya? Enggak, itu makruh. Makruh Pak. Kalau ngikutin hadis ini, tapi kalau pakai mazhab Syafi'i aman. Dari Sayyidina Abu Hurairah, beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, ala adullukum ala ma yamhullah bihil khataya. Maukah kalian aku ajarkan sesuatu yang menghapus dosa-dosa, wa yarfa' bihid darajat, dan derajat kalian terangkat. Sekali amal, dosa dihapus, derajat diangkat. Sekali amal.
Qalu ya Rasulullah, bala ya Rasulullah. Wahai baginda, tentu. Qala isbaghul wudu alal makarih. Pertama apa? Membaguskan wudu walaupun lagi musim dingin. Ya, pakai air dingin. Pakai air. Nah, ini cara wudu pertama, langsung ngusap muka atau cuci tangan dulu. Nah, ini penting. Jadi kalau kita lagi sentuhan sama air, jangan langsung cuci muka atau langsung mandi. Pernah dengar ada orang meninggal di kamar mandi karena dia mandi langsung guyur kepala. Padahal orang renang aja itu udah mengerti kalau mau renang kakinya dimasukin dulu. Ya, saraf kita di kaki, dia mesti kenal dulu, ngasih sinyal ke tubuh. Kita lagi mau masuk ke dalam air. Nanti tubuhnya menyiapkan diri. Sudah siap tubuhnya, baru dia kemudian cebur. Jangan main cebur-cebur aja, ntar mati di dalam. Ya, jantungnya nanti nggak beres, darahnya nanti nggak stabil, wallahu a'lam bishawab, dan itu sudah banyak yang meninggal. Ya, jadi caranya kalau wudu ngapain? Ya, itu kalau pas cuci tangan matiin kerannya, jangan atau kerannya kecil. Oh nggak apa-apa, kan air banyak di Indonesia. Ya, dia nggak tahu. Kita pernah lama tinggal di Ciputat, setiap musim-musim begini, itu 2 bulan nggak ada air di sekitar UIN itu. Nggak ada air, Pak. Nanti akan masa lebih lama lagi nggak ada air, nggak nunggu musim. Ya. Sekarang orang kan minum pakai ini kan. Kalau tiba-tiba ini nggak jalan, orang nggak mau minum air sumur, dianggap katanya air tanah, rasa tanah, gaya bener padahal dia dari tanah semua. Ya. Isbaghul wudu alal makarih. Maka di Turki orang-orang Thariqah Naqsyabandiyah, Turki itu kalau musim dingin berapa derajat? Yang pernah ke Turki musim dingin? Belum? Ya, salamannya doainnya semoga sampai. Ya, musim summernya itu masih antara 19 sampai 25 derajat. Itu summernya itu. Ya, summer kata orang Jawa ya. Summer. Kayaknya orang Jawa dulu belajar bahasa Inggris tapi gagal gitu. Ya, dulu. Terus para masyayikh mursyid-mursyid sana mengajarkan muridnya, walaupun musim dingin, kamu mesti wudhu dengan air dingin dan sempurna. Untungnya wudhunya orang Turki nggak kayak orang Indonesia, keluarin keran, nggak begitu. Dikit dikeluarin, ya, dikit-dikit. Dan Nabi SAW, hendaklah kalian berhemat meskipun di air sungai yang mengalir. Nah, kalau sekarang kita terjemahkan, hematlah walaupun pakai air keran. PDAM bayar nggak? Oh enggak, saya nggak pakai DWN. Pakai apa katanya? Ya, kalau di rumah itu ada 2000 rumah, semuanya mikir begitu, air tahan nggak? Nggak tahan. Makanya kemudian Jakarta ini mulai turun, katanya, bener, tanahnya. Itu hoax apa beneran? Beneran, ya. Sudah mulai turun kita ini. Itu asbab terlalu banyak orang bikin sumur. Ya, di Malaysia orang kita kan nggak senang sama tetangga, kan tekar mulu. Tetangga online, tetangga offline sama. Tetangga negara juga suka tengkar, padahal adatnya sama, budayanya sama, jangan-jangan penjitnya sama. Mukanya sama kayak orang Malaysia, semua sama aja. Ya, sama-sama hidungnya maju ke belakang. Ya. Bedanya ngomong saya sama saya. Sayur. Di Malaysia apa nggak boleh bikin sumur sendiri, mesti pakai air yang dialirkan negara, karena semenanjung itu sudah mulai turun. Jadi mereka jaga bener. Kalau Sumatera masih aman ya, mau pindah aja ke Sumatera sama. Karena kita nggak ngaji lagi kecuali online. Lalu yang kedua apa yang menghapus dosa, mengangkat derajat? Kasratul khutaa ilal masajid. Langkah yang banyak ke masjid. Di antara raja-raja, sultan-sultan dan amirul mukminin di zaman Bani Umayyah yang ke masjidnya masih jalan kaki itu Umar bin Abdul Aziz. Nggak mau dikawal, ya, nggak mau pakai apa-apa, maka dia kemudian nggak tahu ada apa, itu banyak yang masuk di situ, yang mencelakainya di situ. Wa intizarus shalah ba'da shalah, ya.
Yang ketiga, menunggu sholat setelah sholat. Ini bisa secara harfiah, maghrib masuk, nunggu sampai isya, atau subuh nunggu sampai syuruk, bukan sampai zuhur, teman kerjanya. Tapi makna yang lebih global, apa itu? Hidup ini nunggu waktu sholat, betul nggak? Hidup kita nunggu waktu sholat. Maka kalau bangun tidur niatnya langsung sholat. Sholat pertama sholat subuh, ya. Nanti kerja, ngapain kerja? Nunggu sholat zuhur. Habis sholat zuhur kerja lagi, nunggu sholat asar. Jangan sholat nunggu kerja. Ini balik. Kemana? Tiduran dulu di masjid. Nunggu jam apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Udah kebalik, hidupnya udah kebalik. Hari ini orang banyakkan waktu di kantor atau di masjid? Banyakkan di kantor atau di majelis ilmu? Ya wajar, kan cari nafkah. Tapi antum kok sudah tahu, orang kantor pasti nanti pensiun juga. Nggak pensiun, dipensiunin orang, di PHK namanya. Ya, maka itu jangan cinta-cinta amat sama kantor itu. Kita cinta profesional aja, yang kita cintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ngasih rezeki kantor apa Allah? Yang antum di PHK stres gak? Nah, siap-siap nanti kalau di PHK jangan stres. Lalu Nabi SAW mengatakan, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. 3 amalan ini disebut ribat. Dari sinilah ulama-ulama menyebut surau langgar mereka dengan istilah ribat atau rubat. Ya, di Mekah itu yang sekarang menjadi kantor takmir masjid, Jabal Abi Kubais. Abi Kubais itu Nabi Adam. Ya, Nabi Adam itu sebutannya Abu Kubais. Atau ada yang mengatakan Abu Kubais itu Sayyidina Ibrahim. Itu dulu ada namanya Rubat Jabal Abi Kubais, pusat tarekat Naqsyabandiyah di kota Mekah. Di situ juga orang ngajarin Naqsyabandiyah, Syadziliyah, Qadiriyah. Orang belajar di situ. Dulu muridnya Syekh Ahmad Khatib Sambas namanya. Ada yang pernah dengar Syekh Abdul Karim Bantani, lanjut setelahnya Mukhtar Atarib, itu di sana. Mereka ngajar. Kalau jalur Naqsyabandiyah Khalidiyah ada Syekh Ismail Al-Minangkabawi, ada Syekh Sulaiman Zuhdi dan sebagainya. Mereka ngajar di situ. Jadi dulu Mekah itu pusat tarekat, pusat tasawuf. Sekarang pusat Wahabi, Pak. Tapi saya masih ngaji, ngambil tarekat Naqsyabandi di Mekah. Tapi kita nggak boleh sebut nama syekhnya. Nanti dicari-cari orang lagi, ya. Mereka nggak boleh ngaji rame-rame begini. Jadi kalau tempat dia paling banyak 20 orang cukup, 30 orang itu udah rame. Ya. Ini berapa orang nih hadir nih? Ya, ada yang bubarin nggak? Ya, nggak ada yang bubarin nggak? Nggak ada yang bubarin. Maka Indonesia ini sekarang, ya mohon maaf, jiran kita kalau ada ustadz kayak Karnali ini mesti ngurus tauliah. Surat izin berdakwah di provinsi, distrik atau negara bagian tertentu. Udah dapat nih izin di Banten, nggak boleh ngajar di DKI. Kita, Ustadz Karnali diundang dari Aceh sampai ke Papua, boleh nggak? Kita undangnya ke Papua ya. Indonesia, insya Allah jika begini modelnya, insya Allah negeri ini akan menjadi pusat kebangkitan. Insya Allah, ini bukan mimpi Pak. Ini kita sudah, kalau nggak percaya, siru fil ard, jalan di muka bumi. Mau ke India, ke Pakistan, ke Eropa, ke kemana aja. Cari negara yang katanya negara Arab, negara Islam. Nggak ada yang bikin majelis sebebas Indonesia. Nggak ada. Ya. Maka orang-orang yang masih menganggap negara plus 62 ini negara yang tidak baik, bagi saya orang ini nggak bersyukur. Ya. Karena pribadinya kurang bersyukur, maka Allah jauhkan kebahagiaan dari dalam dirinya. Ingin bahagia? Ya, Allah senang sama orang bersyukur. Coba pilih, antum merasa dapat musibah sabar atau dapat nikmat syukur, pilih mana?
Ya, coba mulai syukuri. Alhamdulillah saya ke majelis, ke Atin, alhamdulillah gak ada bom kiri kanan. Syukurilah. Ya, teman-teman kita di Palestina hari ini, itu Palestina itu cuma dikit yang kena Gaza. Beritanya sealam semesta. Negara Sudan, satu negara hancur. Mana beritanya? Nah, kita udah kor-kor dari kemarin, gak ada orang perhatiin. Jurnalis-jurnalis yang mengerti keadaan sebenarnya, mereka udah teriak-teriak. Balik jurnalis dari Prancis, dari Arab, Sudan itu lagi dihancurkan oleh negara pro-Israel, negara Arab juga. Negara Arab yang hubungannya mesra sama Israel. Ngancurin negara Sudan, tempat dulu sahabat-sahabat berhijrah. Yang suka ngopi, itu kopi itu dari sono tuh asalnya. Yang mati di sana 10 kali lipat lebih dari yang mati di Gaza. Ada orang bahas? Ada orang mendoakan di doa-doa kunut nazilah? Gak ada. Karena antum korban daripada pemberitaan. Karena di situ nggak ada Al-Quds. Padahal di Gaza juga nggak ada Al-Quds. Al-Quds di mana? Di tepi barat. Ya, si kita cinta Palestina. Tapi jangan gitu-gitu amat lah ya. Kalau orang beda pergerakan sama kita, jangan kita paksa. Ya, jangan kita paksa. Ini kok ada zaman maksa orang ikut pergerakan kita. Beragama aja nggak boleh dipaksa. Masa pergerakan mesti sama? Emang boleh maksa orang jadi NU semua? Boleh maksa orang jadi Muhammadiyah semua? Boleh maksa orang ikut thariqat kita semua? Kan nggak boleh. Yang penting tujuannya sama ya. Hadis berikutnya masih sama ya. Nah, lalu ada tambahan hadis penutup sebelum tanya jawab. Man asbaghal wudu fil bardi. Siapa yang membaguskan wudunya di musim dingin. Jadi jangan cuma dikit-dikit aja, tapi wudu yang bagus itu lebih dari sekali-sekali. 2 kali atau 3 kali. Saya ini sharing aja. Saya kalau hanya untuk dawamul wudu, menjaga wudu harian itu cukup sekali. Tapi kalau untuk sholat baru berkali-kali. Ya. Siapa yang berwudu dengan cara bagus pada musim dingin, yang tetap memaksimalkan wudunya di musim dingin, kana lahu minal ajri kiflan. Dia mendapatkan pahala kiflan. Kiflan itu 2 bagian. Maksudnya 2 kali lipat. Dapat pahala 2 kali lipat. Pertama pahala wudhu, yang kedua pahala sabar pada musim dingin. Kayaknya orang Jakarta nggak kena ini. Makanya sesekali ke Dieng gitu ya, jangan ke puncak mulu, udah macet. Ya, terus akhirnya puncak yang tadinya dingin menjadi panas karena polusi motor mobilnya ibu-ibu bapak ini ya. Coba kurang-kurangi ke sono, kita kemana? Ngelipir kemana gitu. Ngamalin sunnah walaupun sekali seumur hidup. Kata Imam Nawawi, hadis dhaif nih. Misal, ini hadis sahih. Hadisnya dhaif, amalkan walaupun sekali. Supaya apa? Seandainya hadis itu bukan dhaif, ditemukan oleh ulama setelah kita ternyata hadisnya sahih, kita dihitung sudah mengamalkan sunnah, menghidupkan sunnah. Apa kata Nabi SAW? Man ahya sunnati inda fasadi ummati faka'annama ahyani. Siapa yang menghidupkan satu ajaranku di saat umatku sedang rusak, umatku nggak mau beramal, umatku jadi kayak malas-malasan, dia seakan-akan telah menghidupkan aku. Apa yang dihidupkan? Nur Muhammad SAW dalam dirinya. Itu dalil Nur Muhammad. Ya, emang sanggup menghidupi Nabi? Yang ada menyalakan kembali nur yang ada di dalam kolbu ya. Semoga Allah Ta'ala memberkahi majelis kita. Nah, nanti pulang mulai diamalkan. Wudunya gimana? Ya, sempurna wudu bizikrillah. Tamamul wudu wa isbaghuhu bizikrillah. Sempurnanya wudu kalau kolbunya tetap ingat kepada Allah. Jangan fokus pada gerakan zahir. Ya, iktikadkan bahwa setiap berwudu Allah membersihkan
dosa-dosa kita. Jangan sok bersih, tapi Allah yang membersihkan. Kira-kira begitu. Kif, Ustaz. Saya menjelang pada sejarahnya tentang pahala itu dulu kali apa yang sampai oleh beliau ada yang perlu ditanyakan ya Pak. Ini langganan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Biar kita sehat. Amin ya Allah. Semangat. Amin ya Allah. Sudah kayak pengajian lain. Ya. Maaf biar hanya Ustaz yang bersama Rasulullah itu dengan santai dan tidak sedangkan orang muslim yang ada di Indonesia itu orang wali itu jangankan sampai bisa segera mau disantet atau mau diracun aja udah tahu. Nah apakah hadis mengenai Rasulullah disantet dan diracun itu sok kayak palsu atau itu bisa ilegal gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tahu? Mau tahu kenyataan terpahitnya nih? Memang ada satu riwayat, bahkan beberapa riwayat menyebutkan Nabi ini kan pernah diundang perempuan Yahudi. Ya, masih ingat? Perempuan Yahudi ini ibu-ibu ini nekat kalau udah nguji ya. Urat takutnya juga hilang. Itu dibuatkan makanan yang paling disuka Nabi Muhammad SAW, yaitu daging bagian-bagian tertentu ya. Kalau sekarang ada tenderloin, sirloin apa gitu, bagian-bagian enak tuh, mungkin Bapak Ibu lebih paham. Lalu ketika masuk dan makan, udah makan nih, sahabat udah ada yang nyuap satu, ada yang dua, Nabi sudah masuk juga sebagian. Tapi itu daging yang Nabi gigit ngomong, daging yang ngomong. Daging udah mati belum? Sudah mati. Itu dagingnya ngomong. Apa kata dagingnya? Ya Rasulullah, nangis daging itu. Ana masmumah. Wahai baginda, itu masmumah bukan nama orang ya. Jangan nanti nama anak dikasih nama masmumah. Ana masmumah, aku telah diracun wahai baginda. Itu daging jerit dia. Dia khawatir menyakiti baginda Nabi Muhammad SAW. Coba perhatiin mujizat Nabi. Ini sudah bendanya mati, udah dipisah-pisah, masih bisa ngomong. Lebih tinggi daripada mukjizat Nabi Allah Isa. Sahabat sudah makan, ada yang 2, 3, karena kemampuan fisik mereka di bawah Nabi SAW, mereka ada yang mati di tempat. Lalu Nabi suruh berhenti semua, ada yang masih terselamatkan, ada yang tidak. Lalu si perempuan langsung disidang, ditanya, wahai perempuan, wahai ibunda Yahudi, kenapa engkau meracuni kami? Apa jawaban dia? Ini konyolnya nih, konyolnya orang Yahudi nih. Dari sampai sekarang kan konyol Yahudi itu. Aku dapat kabar jika engkau seorang nabi, pasti dagingnya ngomong, makanannya ngomong. Jika engkau seorang malaikat, kalau malaikat makan apapun, nggak ngefek apa-apa. La yadurruhu syai'. Ya. Maka ahli riwayat mengatakan itu racun sudah berkembang di tubuh Nabi Muhammad SAW. Maka Syekh Yusuf Nabahani, guru dari Syekh Yasin Al-Fadani, nulis salah satu buku tentang sejarah Nabi, dan dia mengatakan ma waqila mata masmuma. Nabi itu mati, meninggal. Saya nggak suka nyebut Nabi mati. Nabi intaqala, berpindah alam karena tubuhnya dulu pernah kena racun. Apa gitu aib? Oke, Bapak Ibu kiai-kiai kita langsung tahu. Ntar dulu, ada orang kena stroke. Stroke itu sebabnya apa? Penyumbatan. Penyumbatan itu karena pola makan yang banyak racunnya. Kiai nih,
Ada orang nyantet dia nggak tembus, ada orang racun dia nggak tembus. Racun yang dia makan tiap hari itu lebih bahaya. Ya mohon maaf ya, banyak sekarang kiai mursyid yang stroke. Ya semoga kita jauh dari penyakit itu. Benar gak? Itu juga racun yang dia makan tiap hari. Kolesterol toh, kolesterol asbabnya apa? Makanan itu kalau berlebihan racun juga. Maka kalimat ini bagi saya bukan kehinaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Kalau disebut Nabi mati disantet itu memang berlebihan ya. Tar orang itu insya Allah mati disantet Pak. Sembarangan dia ngomong. Orang yang mengatakan Nabi SAW mati disantet itu orang nggak ngerti. Nabi itu mengajarkan Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wasamil alim. Maka beliau masih kuat. Udah makan bertahun-tahun juga nggak ada apa-apa di badannya. Nah, seandainya Nabi meninggalnya karena racun, kenapa nggak mati saat itu? Artinya beliau bukan meninggalnya karena racun itu langsung, tapi emang karena tugasnya selesai. Nah, secara adab al-Muhammadi, adab seorang umat kepada nabinya, kita tidak mengatakan Nabi Muhammad SAW mati karena diracun, walaupun di kitab ada. Apalagi yang mengatakan Nabi mati di santet, yang ngomong begitu aneh doain dia mati di santet. Ya, sembarangan ngomong. Nggak ada. Nabi itu disantet orang supaya orang tahu Nabi Muhammad SAW itu masih manusia, masih tembus loh kalau disantet. Tapi habis itu yang menyelamatkannya bukan dukun, bukan kiai. Langsung Jibril bilang, "Hai Muhammad, itu mau dibalikin apa enggak?" Kata Nabi, "Gak usah, biarin aja." Begitu Nabi diserang orang pakai santet Pak. Apa kata Jibril? "Ya Muhammad, ini santet gua balikin apa enggak?" Gitu. Wah, kalau ente gimana kalau gituin? Balikin bro, gitu. Biar dia tahu siapa aneh gitu ya. Gaya bener ente, sombong jadinya. Ya, saya kaget ada kiai disindir sama kiai seberang, mati kiai seberangnya. Kata dia, "Oh, coba-coba ganggu aneh, mati duluan." Gitu. Kiai berani ngomong begitu. Ya, tanda nggak ada rahmah di kolbunya. Ya, bukan seorang pewaris Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak semua kiai pewaris Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad SAW disantet orang tembus. Ya, tapi langsung Jibril menawarkan, "Ya Muhammad, ini mau dibalikin ke orang yang tidak ada melakukan, nggak usah." Itu ada di hadis Sahih Bukhari. Jadi nggak tembus Pak. Dan yang paling pasti dalam akidah Ahlussunnah, orang mati karena racun, karena santet, atau karena mati datang ajalnya. Ya. Ada orang sakit udah bertahun-tahun nggak mati-mati toh? Ya mohon maaf, di sekitar kita banyak orang yang kena stroke bertahun-tahun nggak mati-mati. Ada orang tabrakan nggak mati-mati. Ada cuma jatuh di WC mati. Apalagi? Jadi mati itu ajal. Nah, dalam akidah Ahlussunnah di kitab Kifayatul Awam, Ummul Barahin, mati itu jika Allah cabut sifat hayat dari kita sehingga terpisah hayat itu dari tubuh, maka dia disebut mati. Benarlah kata orang dulu dalam istilah-istilah bahasa Melayu, jika hayat masih dikandung badan. Itu akidah Ahlussunnah itu. Akidah Ahlus itu bukan sok-sokan gaya-gaya pujaga-pujaga, itu beneran. Ketika hayat sudah berpisah, ini yang disebut mati. Kalau para nabi, para aulia, para kiai yang menjadi kekasih Allah, mereka meninggal bukan karena racun, bukan karena sakit, bukan karena santet, tapi karena tugasnya sudah selesai. Ya, tugasnya sudah selesai. Jadi jangan ente ngomong Abah Hano meninggal karena stroke, itu kurang ajar, soal adab namanya. Ya, tugasnya selesai baru dia berpulang. Oh, Abah Fulan, Mama Fulan meninggal karena disantet. Aduh ya salam. Ya nggak begitu akidah Ahlussunnah. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Gitu Pak ya? Terjawab? Sahih Pak, kan Sahih Bukhari. Ya. Bukan Sahih Ar-Razi. Ya. Bagaimana hukumnya memandikan orang yang menguburkan orang yang meninggal? Karena yang saya dengar adalah orang yang mati syahid itu kan tidak perlu
bukan tidak perlu dimandikan. Itu syahid besar. Kalau syahid kecil mesti dimandikan. Oh, gitu. Jadi hubungannya gimana ya kalau memandikan mayat itu? Enggak apa-apa, mandiin aja. Bukan mewudukan. Memulai dari anggota wudhu, tapi dalam bahasa lokal kita, kearifan lokal disebut mewudukan orang. Apa kata Nabi SAW? Jika kamu memandikan jenazah, fabda'u ya bimawadhi'il wudhu, maka mulailah dari anggota wudhu. Orang mengira mewudukan mayat, lah enggak. Memang mereka masih perlu wudhu, Pak. Itu cuma istilah. Memulai dari anggota wudhu, pendeknya Pak, diwuduin dulu gitu. Jadi itu istilah, bukan wudhu. Wudhu itu dalam bahasa hadis. Ada wudhu secara lughatan, secara bahasa, ada wudhu secara istilah. Secara istilah wudhu sholat, anggotanya jelas. Ada wudhu untuk makan. Wudhu untuk makan itu cuci tangan. Jadi wudhu ada namanya wudhu untuk jenazah. Wudhu untuk jenazah memulai dari anggota. Berarti ada 3 jenis wudhu. Yang untuk sholat jangan pakai untuk makan. Ya, gitu. Pak Mehmet ya. Ya, yang nanya itu yang mau deket-deket sama mic, nggak mesti pakai mic, nanya langsung masuk. Oke, ibu habis itu ada mas-mas belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau kita misalnya wudhu di kamar mandi? Nah, sebelum wudhu kan ada kita membaca Doa. Kemudian setelah wudhu apakah boleh air yang di muka itu dilap oleh handuk gitu? Oke. Baik. 2 hal ya. Pertama, bolehkah wudhu di kamar? Jangankan kamar mandi, kamar mayat juga boleh. Yang makruh itu membaca doa di tempat buang air. Jadi sekarang itu karena tempat mandi dan tempat buang air itu nyatu, makruh menzahirkan doanya. Cukup baca doa di dalam hati. Tapi di zaman Nabi SAW, orang wudhu itu bukan di tempat mandi. Wudhu itu, Nabi pengen wudhu nih, apa kata Nabi? Ambil air, terus Nabi duduk, dan orang menuangkan di depan Nabi. Jadi wudhu itu di zaman Nabi SAW bukan di kamar mandi. Maka saya kalau di rumah itu, kita ada khusus juga tempat wudhu, walaupun 1 keran doang. Ya, syukur-syukur banyak keran. Jadi sediain 1 keran lah khusus untuk wudhu. Masa gitu udah nggak bisa ya? Supaya nanti eksplorasi doanya bisa lebih banyak ya. Wudhu itu bukan berarti ibu kemudian mesti bajunya apa banyak bekas-bekas air, bukan. Itu berarti gagal wudhu. Ya, wudhu yang benar itu bukan main-main air, itu namanya bocil-bocil. Wudhu itu hanya mengusapkan air ke bagian-bagian tubuh, bukan lagi main-main air, Bu, ya. Terus tadi yang kedua, apa tadi? Ngelap, bolehkah ngelap? Sayyidina Ali pernah mengelap air wudhu supaya apa? Ada baju yang kalau kena air itu jadi kayak lusuh gitu, kayak orang kotor, jorok. Maka ada ulama berdasarkan amalan Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah kepada Nabi SAW dan beberapa sahabat membolehkannya. Ya, tapi dalam mazhab Syafi'i ini menjadi bab khilaf, bagian dari perdebatan. Kalau saya membolehkannya, ya, kalau saya membolehkannya dan tidak memakruhkannya, walaupun ada sebagian orang memakruh. Lah, masih ditanya lagi. Kalau wudhu kamar mandi boleh, tapi ibu tidak menzahirkan bismillah dalam hati bacanya. Gitu Bu ya. Jadi boleh baca nama Allah di dalam kamar mandi. Jangankan kamar mandi, kamar mayat juga boleh. Yang penting bacanya di kolbu ya. Baca nama Allah di kamar mandi, di tempat buang air, itu tidak haram, hanya makruh. Kenapa? Itu tempat nggak pantas nama suci dibaca. Ya, paham di situ? Ya. Kecuali ibu punya tempat wudhu terpisah dari kamar mandi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang sono dulu, laki-laki dulu. Belakang tuh. Yang brewok tuh.
Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Sebelum pertanyaan ini saya mau saya sama istri ya. Oh, udah punya istri, kira masih jomblo. Ya, lanjut. Pertanyaan itu ya, bagaimana caranya sebagai orang mencari Apa? guru futuh atau Guru futuh, murabbi futuh. dan bagaimana caranya mengetahui bahwa guru itu adalah benar-benar guru pilihan. Begitu juga ya, bagaimana caranya mempersiapkan untuk kita mempersiapkan itu. Baik. Bagaimana caranya? Dua pertanyaan ya. Mencari guru yang dapat membuka jalan kepada Allah. Guru itu ada di mana-mana, tapi ego menutupi kita untuk melihat guru. Ya, jadi banyak sekali orang-orang alim dia ingin belajar satu ilmu zikir yang dia nggak punya, padahal ilmu itu ada di tetangganya atau ada di kawannya. Cuma karena ego berkawan, dia nggak mau berguru ke kawannya. Ya. Jadi pertama, sebelum dapat guru futuh, guru yang bisa membuka kolbu menuju Allah, egonya mesti ditobatkan. Jadi ada istighfar dari ego. Inilah istighfar Sayyidah Rabi'ah Adawiyah. Apa kata beliau? Aku minta ampun kepada Allah dari istighfarku yang tidak sungguh-sungguh. Dari aku yang merasa beristighfar, merasa alim, merasa suci, merasa sudah punya ilmu. Pernah nggak istighfar begitu? Ya, khususnya para santri atau orang yang merasa dirinya kiai, istighfarlah dari merasa kiai, merasa diri mu'alim, merasa diri mursyid, itu perlu diistighfarkan ya. Apalagi merasa dirinya bisa mengetahui mana mursyid yang benar sama mursyid yang nggak benar. Ada murid ngomong gini, Ustaz, kita kalau guru kita salah kita harus tegur. Ente guru-guru ya nggak sopan ya. Walaupun secara ilmu sosial itu oke, tapi dalam ilmu adab itu masalah. Itu yang ngerti salah itu guru pemurid. Kalau ente udah ngerti salah guru, jadi guru aja. Ya, jangan jadi murid buat majelis sendiri. Jangan jadi benalu di tempat orang lain. Ya. Oke. Murabbi futuh kalau mengikuti Imam Mu'taila Sekandari, kata beliau ya, la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka ala Allahi maqaluhu. Guru futuh itu yang nanti kita sohbah kepadanya adalah orang yang halnya memandang dia membuat kita ingat kepada Allah, ingat cinta kepada Rasulullah SAW, dengar suara dia ya, ingat wajahnya, membuat kita syahdu rindu Sallallahu Alaihi Wasallam, rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Ini ciri-ciri pertama. Yang kedua, ya, guru futuh itu kebalikan yang disebut oleh beliau. Jangan berguru bersahabat kepada orang yang halnya tidak mengingatkan kau kepada Allah. Yang kedua, kalamnya tidak menunjukkan jalan kepada Allah. Nggak usah. Berarti kalau dibalik gimana? Syekhul futuh, murabbi futuh, mursyid futuh, kiai yang membukakan jalan kepada Allah, orang-orang yang kalam dia isinya tentang Allah, ma'rifatullah. Maka carilah syekhul futuh yang dia sibuk kalam-kalamnya, kajian-kajiannya hanya untuk mengenangkan kita, mengenalkan kita kepada Allah SWT. Maka ahwal syekhul futuh apa? Hari-harinya, duduknya, obrolannya, santainya, yang dia ngomongin lebih banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, gitu. Itu dari hikam. Kalau dari hadis gampang, ya. Ini hadis saya udah sebutkan mungkin surah 100 kali. Sahabat nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man awliyaullah, wahai baginda, siapakah yang disebut wali Allah? Apa jawaban beliau? Orang yang idza ru'u, jika engkau memandangnya, jika mereka dipandang, dikenang, diingat, disimak, menghantarkan engkau kepada Allah SWT. Ya, belum ditalqin, belum diajarin, itu sudah membuat kita rindu kepada Allah. Itu sudah. Allah itu pernah jauh nggak? Allah itu jauh apa dekat? Yang merasa jauh itu siapa? Kita. Guru itu ingin apa? Tugas dia adalah
menghidupkan kembali kesadaran bahwa Allah itu dekat. Bukan ngasih tahu, tapi menghidupkan rasa itu. Kalau ngasih tahu baca aja kitab, ya. Tapi kalau menghidupkan itu, itulah khasnya para mursyid. Maka kalau cari mursyid yang bagian terakhir, cari yang bersanad kepada Rasulullah SAW. Bukan sanad kitab aja. Jadi sanad itu ada sanad kitab, ada sanad isi kitab. Itu pikiran. Ada sanad kolbu, sanad rohani. Syekhul Futuh itu syekh yang kolbunya nyambung kepada kolbu para aulia Allah, kolbunya nyambung kepada kolbu para nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi mesti cari orang bersanad, dia pernah dididik, pernah dibimbing, bukan tiba-tiba jadi guru, ya. Jadi nggak mesti tamatan pesantren. Yang penting dia dididik oleh Allah. Kalau gurunya ahli fikih, muridnya apa? Ahli fikih. Kalau gurunya pendakwah, suka bentak-bentak orang, nanti kalau muridnya ceramah suka bentak gurunya, suka ngancem orang, neraka lo, bid'ah lo, ya. Rasulullah itu tugasnya ngeluarin orang dari neraka, dia tugasnya masukin orang ke neraka, ya. Neraka gitu. Nabi Allah kalamkan, ya Muhammad akhrij man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman minan nar. Keluarkan dari neraka orang yang punya satu biji zarah di kalbunya iman, walaupun dia ahli bid'ah, nggak ada urusan, ya. Kata tidak ahli bid'ah kan belum tentu secara ilmu yang umum dia ahli bid'ah. Siapa tahu cuma berbeda faham, kita nuduh dia ahli bid'ah. Bid'ah yang dimaksud, yang masuk neraka itu bid'ah mukaffarah, bid'ah kufriyah, bid'ah yang bikin tandingan kepada Allah. Kalau cuma khilafiyah itu bukan bid'ah, ya. Maulid itu bukan bid'ah, maulid itu bagian dari khilafiyah. Tawasul bukan bid'ah, tawasul bagian dari tahlilan itu bukan bid'ah, bukan kufriyah juga, itu khilafiyah. Kok nggak disebut bid'ah? Lah saya kan punya dalilnya. Situ nggak tahu dalilnya, makanya nyebut bid'ah. Itu contohnya, ya. Betapa banyak hal yang dalilnya ada, tapi kita nggak tahu, lalu kita menuduhnya bid'ah. Jadi mencari guru, mesti dia yang dididik oleh gurunya seorang wali, gurunya yang sebelumnya juga wali Allah, ya. Terus gimana tahunya dia wali? Kan udah disebut tadi. Halnya mengingatkan kita kepada Allah, kalam dia isinya berbuah ma'rifatullah, itu waliullah. Jadi siapa waliullah? Hal dia, mandang dia, bersama dia, bikin kita semangat ke Allah. Kalau dia ngomong, menggetarkan kalbunya kepada Allah. Itulah talqin, itulah ngaji, itulah semuanya itu, ya. Ya semoga antum ketemu segera, ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, cari-cari jauh-jauh ternyata deket, ya. Biasanya begitu. Ya. Siapa lagi? Yang laki-laki, satu lagi, coba pilih tak. Masa aneh yang milih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru pertama di Atin. Misalnya di atau di Depok. Alhamdulillah begitu dari depan ada kajian di sini, langsung saya Alhamdulillah. dan ada buku. Saya memang berusaha untuk berlurus dengan apa yang saya pernah bilang, tapi saya juga nggak tahu apa itu yang sesuai atau tidaknya. Tapi yang jelas berusaha untuk selalu menjaga suci dari suci. Nah, ketika kita sudah meyakini itu, pada saat mau sholat, apakah perlu disempurnakan? Tidak perlu. Kita menentukan jadwal itu, artinya selalu bersuci dari suatu sholat ke sholat. Nah, di dalam perjalanan kan saya meyakini bahwa itu saya nggak pernah salah. Tapi apakah ketika mau masuk dulu itu dan mau masuk sholat lagi, atau kita akan dulu lagi atau Baik. Oke. Yang kedua, saya agak tertarik ketika waktu Mas Buddha itu
saya belajar tapi saya sudah berusaha untuk istilahnya mengikuti mereka. Ternyata mereka itu bagian dari muarifat dari saya ingin tanya, kenapa Buya mengajarkan saya muarifat? Masih Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, yang pertama, kalau sudah wudhu, udah dawam wudhu nih, jam sholat masuk, masih perlu wudhu lagi nggak? Nggak. Masih perlu wudhu lagi nggak? Ini nanya kebiasaan nih. Kalau sholatnya sah nggak? Sholatnya sah? Nah, tapi kalau anjuran guru-guru kita, jika memang ada keluangan waktu, fajaddidul wudu, perbaharuilah wudu. Kenapa hadisnya? Idza qama ahadukum idza shalat. Di Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalat. Wahai orang beriman, jika engkau hendak salat. Berdasarkan zahir ayat ini, setiap mau salat perbaharui wudu. Nah, ini rahasia yang diajarkan guru-guru kita. Ya. Jadi teman-teman itu kalau lagi suluk, lagi itikaf, itu semua dawam wudu. Tapi pas jam sholat masuk, mereka wudhu lagi. Dianjurkan. Ya. Namun bolehkah wudhu, satu wudhu untuk dua sholat? Boleh. Itu diamalkan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ya, Imam Ahlu Sunnah kita. Dia 30 tahun lebih wudhu subuh dengan isya itu satu. Dia sholat isya, nggak tidur. Sholat, zikir, sholat, zikir, sholat, zikir. Baca Quran, sholat, zikir. Tafakur, tadabbur, langsung subuh. Ada yang sanggup nggak? Cobainlah sekali seumur hidup, sekali seumur, cobain. Biar jatuh cinta sama Rasulullah kan, jatuh cinta dengan para nabi, para aulia. Imam Abu Hanifah, dulunya beliau itu hanya qiyamul lail setengah malam. Cuma viralnya di kota Kufah, dia sholat sepanjang malam. Kedengaran nama beliau lagi jalan, ini lewat nih, assalamualaikum, assalamualaikum, lewat. Itu orang yang lagi nongkrong di jalan, kata mereka, lo lihat tuh si Abu Hanifah Nu'man bin Bashir. Dia ini Nu'man, ya, Nu'man bin Sabit, ya. Si Abu Hanifah ini konon katanya sholat sepanjang malam. Masih kedengeran nama Abu Hanifah. Dia kira kan Abu Hanifah ini udah budek kali ya. Ternyata Abu Hanifah ini telinganya tajam. Ini efek orang kalau tahajud. Ya, kesehatan anggota tubuhnya Allah jaga. Karena orang kalau sholat malam hari itu nggak kena sinyal. Sinyal kan berhenti. Ini kalau nggak percaya, pernah nggak di satu masa semua handphone hidup di satu ruangan lalu hang? Bener, itu ganggu gelombang otak loh Bapak Ibu. Cuma dia nggak kelihatan kasat mata, pakai alat kelihatan bahwa gelombang itu nembus ke otak kita. Itu sebabnya orang hari ini banyak was-was. Kenapa? Banyak gelombang-gelombang yang mengganggu otaknya. Kalau orang sering bangun malam hari, itu otaknya utuh dan seluruh indera dia bekerja dengan baik. Makanya rata-rata orang yang tahajud itu indera dia kuat. Mohon maaf. Si guguk atau guguk sama ayam itu tidurnya tidur beneran nggak? Emang ada orang tidur berdiri? Itulah ayam. Namanya tidur ayam. Tidur ayam itu tidur nggak tidur. Karena si ayam itu punya tugas. Tugas ayam cuma satu aja, yang ayam berkokok itu. Selebihnya nemenin ayam. Ya. Apa tugas ayam jantan? Ngasih tahu malaikat turun. Ngasih tahu kalau yang betina-betinanya nemenin si jantan. Ya, nemenin lah yang punya tugas gitu. Ini bukan canda, Pak, saya serius, Pak. Ya, apa kata Nabi SAW? Idza sami'tum sautad dik, kalau kamu mendengar suara kokok ayam malam hari, maka fasalur rahmah, mintalah rahmat Allah diturunkan. Kenapa? Karena dia melihat malaikat rahmat turun. Apa asbabnya? Kata guru kami, masa ente kalah sama ayam. Ayam itu melek semalaman.
dia cuma tidur-tidur ayam. Ya. Yang tahu kedatangan malaikat berarti dia punya nur ke arah kalau yang tahu kedatangan jin, jangan-jangan dia sohibnya jin. Cicak, oh jin nih gitu. Jangan-jangan dia belajar ilmunya zikir-zikir syaitan. Ya. Dikit-dikit tahu parno. Ini kebanyakan orang hari ini belajar zikir justru tambah parno, bukan tambah tenang. Ya. Auzubillah semua. Auzubillah. Kalau kata Nabi, jika kamu mendengar suara anjing, idza sami'tum sautal kilab. Kalau kamu mendengar suara anjing mengaum, apa namanya? Bukan menggonggong, itu guguk gitu. So, gitu ya. Oke? Itu kata Nabi, ya, atau kayak serigala, dia sedang melihat syaitan turun. Bukan hantu, syaitan. Oh, hantu mah gampang. Syaitan, iblis turun. Apa kata iblis? Tong, jangan bangun, subuh masih lama. Nggak usah tahajud, tar aja, dikencingin tuh telinganya. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan orang yang nggak sholat subuh itu ya, makanya wajib bangun tidur itu baca doa, lalu kita berwudu dan sholat supaya bekasnya hilang, supaya bekasnya, dan itu hakiki loh Bapak Ibu, bukan majazi. Cuma nggak lihat kan suara kata kasat mata. Terus apalagi tadi? Ilmu ma'rifat. Kapan saya ngajar ma'rifat? Loh, saya kan ngajar ma'rifat tiap hari Pak. Ikutin aja. Apapun saya ajarin itu ujungnya ma'rifatullah. Mau saya ngajar fikih, mau ngajar akidah, mau ngajar kitab hadis, itu nggak ada. Karena sumber ma'rifat itu hadis. Dan jalan berma'rifat mengamalkan fikih. Dan pemantapan ma'rifat mesti belajar akidah. Tapi surganya ma'rifat itulah belajar tentang nama Allah, af'al Allah, sifat Allah, nama Nabi, ya, asrar-asrar rahasia. Jadi kalau tinggal Bapak cek aja nih sama guru Bapak, banyakan saya ngomong ma'rifat apa siapa? Ya mohon maaf, ya. Orang ngomong ma'rifat diam-diam. Kata guru kami dulu, nih gue Ali Mustafa Yakub ngomong di sini, ciri-ciri ajaran sesat, dia kalau ngomong ma'rifat, dia diam-diam takut terbuka karena dia tahu itu sesat. Ciri-ciri ilmu ma'rifat itu kalau diajarkan bisa diam-diam, bisa terbuka juga gak ada masalah, tertutup juga gak ada masalah. Gitu. Tapi kalau untuk ilmu ini kan ilmu mutiara. Kenapa guru-guru kita mengajarkan tengah malam? Karena orang yang rajin bangun tengah malam itu nanti lebih tajam hatinya daripada si ayam. Dia bisa menangkap turunnya rahmatullah. Rahmat turunnya dia tahu. Makanya kami kalau ngaji ma'rifat dulu mulai jam 12 sampai subuh gitu. Pas pandemi. Kita pas pandemi Pak. Orang takut dengerin berita, ya Allah dengerin berita nggak bid'ah, tapi ngaji ma'rifat malam-malam bid'ah. Ya. Oh, ketika orang sedang was-was, takut, itu obatnya cuma ma'rifatullah, nggak ada lagi. Karena hari ini orang-orang udah divaksin, was-wasnya sudah jarang, maka kami pun menutup kajian ma'rifat itu secara rapat. Yang dibuka ini, yang dulu sudah pernah dibuka-buka aja. Makanya saya sekarang hanya mengajarkan kitab ma'rifat yang sudah ada bukunya. Adapun yang baru turun ke dalam kolbu, yang baru ditulis dalam risalah rohani orang-orang, ahli-ahli Allah, itu masih kita tahan. Ya, kenapa? Nunggu lagi nih orang-orang rusuh dulu. Ya, supaya dia menghargai rahasia itu sebagaimana mestinya. Jam 10, Pak. Pak, coba satu lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertama kali juga. Saya mau cerita sedikit. Sudah hampir bulan ini saya mengamati nafas karena soal itu. Masalah apa? Saya mengalami soal itu. Oke. Jadi banyak orang batin dan mencari Allah lah isinya. Dan di situ Nabi Allah Rasulullah
akhirnya saya mendapatkan banyak hal sendiri, ya. Dan sampai saya belajar marifat, tapi saya takut, ya. Karena saya belum bertemu itu dan saya takut bahwa salah, dan beberapa persoalan saya jawab dengan sendirinya, ya. Sampai ya 4 hari lalu saya sering nyari dunia di sosmed, dan mungkin 4 hari lalu saya bermimpi, ya, bahwa saya ditahui, ya. Dan di situ saya bermimpi saya terbalik, ya, terbalik dan berujung di yang ini adalah semakin. Saya juga punya pakai ini. Oke, baik. Itu gimana gitu ya? Jawaban. Dan Ya. memang saya bisa tetap sekolah. Selamat. Baik, ya selamat sudah kembali. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah orang yang akan mati. Semuanya bakal mati nggak? Dan bagi para ulama ahlullah, setiap nafas itu dianggap akhir nafas. Berarti semua kita akan mati. Oke? Tapi belajar talqin zikir ma'rifat nggak boleh pakai nafsu. Misalnya mesti sama dia, gitu nggak mesti, gitu ya. Yang penting dapat talqin dari orang yang terhubung qalbunya dengan Rasulullah SAW. Bapak silakan nanti datang ke Ribat ya, nanti temui Buya Dr. Aldomi. Nah, beliau yang sekarang bagian murabbi talqinnya. Jadi murabbi untuk khusus talqin itu Buya Dr. Aldomi, dokter Pak, jadi nggak usah khawatir, nggak sesat jawab. Kalau ada kesesatan dia lebih duluan tahu karena di dokter. Ya. Terus yang kedua, nggak usah khawatir, tapi segera cari guru. Segera cari guru. Kalau nggak nanti jadi halu. Ya, ini masuk surat ke saya hampir tiap minggu, orang ngaku jadi Imam Mahdi. Karena dia kena pandemi, ada masalah hidup, terus dapat jawaban sendiri, diikutin rasanya. Akhirnya sekarang sering kirim, ya. Akulah orang yang kamu cari, wahai Tuan Ar-Razi. Ya, saya bilang alhamdulillah. Rencananya kita mau bikin reuni Imam Mahdi. Jadi kita undang atu-atu, ya. Ntar kan ngumpul tuh, biar mereka saling ngomong, akulah yang kamu cari. Pengennya begitu biar ngumpul semua, kan reuni terus. Reuni Imam Mahdi. Seru tuh kayaknya, ya. Gimana diatin ya? Gitu ya Pak ya. Jadi segera ngaji, jangan dibiarkan nanti jadi halu. Ya. Langsung, maka harus berguru, nanti diarahin sama guru. Karena yang masuk ke dalam diri ini tidak hanya nur, tapi bisa nar. Ya, yang mengerti itu orang-orang yang sudah biasa dengan itu. Ya. Saya udah banyak juga ketemu ya, di PHK masa pandemi, akhirnya ngaji-ngaji sendiri, dan sekarang sudah menjadi Panglima Imam Mahdi. Masih mending. Panglima kan, ada yang udah ngaku jadi Imam Mahdi, ya salam. Ya, cuma karena hidungnya lebih mancung dari aneh aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Barangkali itu, semoga kajian ini bermanfaat, diridai Allah, dan doanya kami hari Rabu nanti ziarah ke silsilah tarekat zikir ke Uzbek. Ya, doakan kami sekitar 2 bus selamat di perjalanan pulang pergi ya. Ya, nanti kami bawalah oleh-oleh ceritanya, bukan oleh-oleh baju ya. Ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila sadatina al-muhaddisin khususan Sayyidi Syekh Syarafuddin Abdul Mumin Khalaf ad-Dimyati wa usulihi wa furuhi al-Fatihah. Ya Allahumma bi barakatil Fatihah salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima walika wal khatim lima sabaq nasirul haqqi wal haqqi bil hadi siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri maqdaril azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salawat Engkau kepada Sayyidina Muhammad. Allahumma balligh salamana wa tahiyyatana ila ruhi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, izinkan salam kami, rindu kami sampai kepada hadirat Nabi Muhammad SAW. Allahumma ya Allah, uktubna fi diwanil muhibbin.
Ya Allah, tulislah nama-nama kami pada daftar orang-orang yang mencintai Engkau dan mencintai Nabi Muhammad SAW. Allahumma ahina fi hubbi Sayyidina Muhammad SAW. Ya Allah, hidupkan kami dalam mencintai Nabi Muhammad SAW. Waj'al hubbahu fawqa kulli hubbin. Ya Allah, jadikan cinta kami kepada beliau di atas semua cinta kami kepada selainnya. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub ya muqallibal qulub ya musarrifal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya Allah yang membolak-balik hati kami, jika Engkau melihat hati kami akan berubah hari ini, esok ataupun nanti, izinkan perubahan ini ya Allah berubah menjadi lebih dekat kepada Engkau. Ya Allah, jika Engkau melihat di kalbu kami ada penyakit sombong, jadikan kami berubah menjadi tawadhu. Jika Engkau melihat kami ini pemarah, jadikan kami lebih penyabar. Ya Allah, jika di kalbu kami ada penyakit iri dan dengki, ya Allah, maka jadikan kami orang yang suka bersyukur dan berbaik sangka. Ya Allah yang Jabbar, ya Jabbar, yang mudah baginya mengubah hati. Jika Engkau melihat hati kami keras, ya Allah, sulit tersentuh, sulit menangis, ya Allah, merindukan Rasulullah, jadikan hati kami lebih lembut daripada sebelumnya, jadikan kalbu kami lebih bercahaya daripada sebelumnya, dan wafatkan kami ya Allah dalam mencintai Engkau dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya nur nawwir quluna wa nawwir jami'al hadirin wal hadirat bihaqqin nur wa bihaqqi man huwa nurun 'ala nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil